Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai bab tasawuf. Nama anggota kelompok 7 yang pertama ada Windy Wahyuning Putri dengan nomor NIM 2106031100013. Yang kedua ada Viratika Silsilia dengan nomor NIM 2106031100059. Yang ketiga ada Nur Rahma Ikawati dengan nomor NIM 2106031100085. Next. Pengertian tasawuf. Secara terminologi, makna tasawuf adalah ilmu yang dipelajari dan diamalkan oleh seorang sufi. Untuk itu, yang perlu diketahui adalah makna kata sufi terlebih dahulu. Dari mana asal kata sufi tersebut? Berikut beberapa pendapat ulama. A. Safa artinya suci, bersih, dan murni. Asal kata sufi dikaitkan dengan kata safa yang didasarkan kepada makna dan tujuan sufi yang terus berusaha menjaga kesucian dan kebersihan diri baik lahiriah maupun batiniah agar tetap sesuai dengan kaidah hidup yang ditetapkan oleh Yang Maha Suci. B. Safun artinya barisan. Barisan yang dimaksud di sini adalah barisan sholat. Barisan yang berpegang dan berjihad di jalan Allah. C. Sufatun artinya berada atau serambi masjid. Menghubungkan sufi dengan serambi karena mereka adalah orang yang tidak mempunyai rumah permanen atau tidak suka tinggal di serambi masjid sehingga disebut sufatun. D. Al-Safat artinya malaikat. Mereka orang sufi adalah yang memiliki semangat dan jiwa pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan para malaikat. E. Safu artinya kehidupan. Kata ini dinisabkan karena kaum sufi adalah mereka yang terus-menerus melakukan amaliyah sebagai bekal hidupnya kelak di akhirat. F. Sofwatun atau al-safi artinya teman sejati. Mereka adalah yang terus-menerus melakukan amaliyah sebagai bekal kehidupan kelak di akhirat. G. As-safa artinya lapangan atau padang pasir. Tanah lapang mengibaratkan kehidupan yang luas, di mana di sana manusia banyak yang lalu lalang menempuh perjalanan untuk menuju ke suatu tempat. H. Al-sufnah artinya bekal. Perbekalan hidup untuk jangka yang lebih abadi itulah yang sangat ditentukan oleh para sufi. I. Al-sufanah salah satu jenis kayu bakar yang banyak ditemui di padang pasir dan sering dicari oleh para pengembara. J. Sopos artinya kebijakan atau hikmah. Kata ini merujuk pada suatu ilmu khusus yang diberikan Allah kepada para nabi sampai kepada kesadaran ketuhanan dalam segala keadaan. K. Suf artinya bulu domba. Penisbahan ini berkaitan dengan trat yang berpenampilan sangat sederhana, yaitu pakaian wol. Secara gramatik, dalam bahasa Arab yang benar, kata sufi lebih merupakan membentuk kata suf. Selain itu, kata tersebut memiliki atau mencakup semua makna, yaitu taubat, zuhud, sederhana, uzlah, ikhlas, safar, wara', luas ilmu dan wawasan, tazkiyah al-nufus, dan kepemimpinan. Bahkan yang suci diserami masjid, si asing, orang bijaksana, dan sebagainya kebanyakan dalam sejarah adalah si pemakai wol. Secara terminologi,
takrif tasawuf dapat dibedakan ke dalam 3 tingkatan, yaitu al-badiyah adalah definisi tasawuf yang menggambarkan pengalaman tahap permulaan, yaitu kesadaran akan zat adikodrati metafisik, merasa tenang bila dekat dengannya, dan sebagainya. Yang kedua adalah al-mujahadah, adalah definisi tentang pengalaman yang berhubungan dengan kesungguhan dalam menjalankan pendekatan dan penemuan kebenaran. Yang ketiga ada al-mazahah, adalah definisi yang membicarakan pengalaman dari segi perasaan dalam peleburan kehendaknya dan penyatuan. Yang kedua ada sejarah perkembangan tasawuf yang akan disampaikan oleh teman saya, Vira, silahkan. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan tasawuf. Zuhud atau asketisme amalan menjauhi hal yang sifatnya keduniawian. Zuhud berasal dari kata zahada, yakni rohab an syai'in wa takhudhu, atau tidak tertarik pada sesuatu dan meninggalkannya. Dalam konteks tasawuf, zuhud berarti tidak tertarik dan meninggalkan aspek keduniawian. Zuhud bukan berarti anti terhadap dunia, sebagaimana dikatakan oleh Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali bahwa zuhud bukanlah ketiadaan harta, tetapi kekosongan hati dari keterbudakan diri dari harta dan aspek keduniawian lainnya. Zuhud artinya perilaku olah jiwa dengan menjauhkan diri dari keterbudakan duniawi. Seseorang ahli zuhud yang disebut zahid memiliki ciri tidak sedih karena kehinaan duniawi dan tidak berambisi untuk memperoleh kemuliaan dunia. Mereka akan mendapat petunjuk tanpa melewati petunjuk dari Allah, sehingga mampu mengetahui sesuatu tanpa mempelajarinya. Hatinya dikaruniai ilmu hikmah. Zuhud merupakan kimia rohani yang mampu menghasilkan perubahan revolusioner dalam diri seseorang, seperti kimia yang mengubah logam menjadi emas. Next. Perkembangan tasawuf dimulai dari beberapa fase sebagai berikut. Yang pertama adalah fase zuhud. Fase zuhud terjadi pada abad 1 dan 2 Hijriah. Pada abad 1 Hijriah muncul zahid atau asketisme besar, yaitu Hasan al-Basri. Ia adalah zahid yang memberi nuansa zuhud dengan kauf atau takut dan roja berharap. Pada tahap selanjutnya muncul guru-guru kerohanian yang menekan hidup zuhud atau asketisme. Pada arketis muslim yang disebut zahid memiliki pakaian wol kasar sebagai tanda kesederhanaan dan simbol penentangan terhadap kemubaziran. Fase pertama ini merupakan reaksi atas gaya hidup materialistik yang ditunjukkan para bangsawan dan adanya konflik-konflik politik. Mereka mengasihkan diri dan tidak ingin terlibat dalam dukung-mendukung para politisi yang bertikai. Kemudian abad 2 Hijriah muncul istilah sufi yang menjadi sebutan untuk para zahid dan menempuh jalan mistik Islam. Dari kata sufi ini kemudian muncul istilah tasawuf. Pada abad 2 Hijriah muncul banyak zahid besar, di antaranya Rabiah al-Adawiyah, salah seorang sufi dari kaum Hawa yang terkenal dengan ajaran mahabbah atau percintaan yang dilantunkan dalam guratan-guratan syair yang indah. Fase zuhud ini ditandai dengan penekanan hidup kerohanian sebagai respon atas tabiat para pengusaha dan bangsawan era itu yang memiliki gaya hidup glamor. Fase ini masih kental dengan praktik pendalaman agama yang fokus pada sikap menjauhkan diri
dari hidup bermewah-mewahan dan sikap serba duniawi. Belum ada teori-teori tasawuf di fase ini. Yang ada adalah model-model perilaku asketis. Yang kedua ada fase formatif. Pada abad 3 Hijriah, tasawuf berkembang dengan baik. Pada fase ini, tasawuf sudah berkembang sampai ke kota Baghdad atau ibu kota kekhalifahan Bani Abbasiyah. Di pusat pemerintahan Bani Abbas, kemewahan dan gaya glamor sangat mencolok hidup sehingga memunculkan reaksi pergerakan kerohanian. Baghdad pun kemudian menjadi tanah paling subur untuk pertumbuhan dan perkembangan tasawuf. Selanjutnya pada abad keempat Hijriah, bangunan tasawuf sebagai ilmu dan amal mulai terformat dengan jelas. Teori-teori sufisme pun mulai berkembang. Karya-karya besar dalam literatur tasawuf juga mulai berkembang dalam paruh terakhir abad 4 Hijriah dan paruh pertama abad 5 Hijriah. Pada paruh waktu 4 Hijriah muncul teori dan manhaj berpikir terkait jalan mistik yang disebut thariqah atau jalan spiritual, suluk atau perjalanan spiritual. Jalan mistik atau tarekat adalah jalan spiritual yang ditempuh para sufi di bawah bimbingan para guru sufi atau mursyid. Perjalanan spiritual dilakukan dengan melewati tahap demi tahap yang disebut al-mahad atau stasiun-stasiun yang disertai dengan al-ahwal atau kondisi psikospiritual. Al-mahad adalah tingkat seorang penempuh laku tasawuf, sedangkan ahwal adalah kondisi psikis dan pengalaman spiritual yang dirasakan dalam perjalanan rohani. Next. Selanjutnya yang ketiga ada tasawuf sunni. Tasawuf sunni adalah tasawuf al-as-sunnah wa al-jamaah yang memberikan penekanan pada praktik spiritual berdasarkan Al-Quran dan as-sunnah. Tasawuf sunni terjadi pada abad 5 Hijriah. Tasawuf ini dikenal juga dengan tasawuf akhlaki untuk membedakan dengan tasawuf falsafi. Pada 45 Hijriah menjadi sejarah baru perkembangan tasawuf sunni. Pada era ini, sufisme telah banyak menarik pengikut dari berbagai kalangan, baik dari kalangan intelektual maupun kaum awam. Pada abad ini juga timbul percantuman wacana antara tasawuf falsafi dengan tasawuf sunni yang menyebabkan tasawuf falsafi tenggelam dalam wacana pemikiran Islam. Selanjutnya ada fase tasawuf falsafi. Pada abad 6 Hijriah, tasawuf falsafi kembali bangkit. Kebangkitan ini ditandai dengan munculnya sufi-sufi besar seperti Ibnu al-Arabi, Suharawari al-Makhlul, Ibnu Farid, dan Ibnu Sabi'in. Karya-karya para sufi filosofis tersebut mewarnai dinamika intelektual dan spiritual umat Islam sehingga dewasa ini. Next. Dan yang terakhir ada fase tarekat. Fase ini berkembang pada abad 7 Hijriah hingga dewasa ini. Fase ini ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan institusionalisasi tasawuf, yakni melembaganya ikatan persaudaraan para sufi yang disebut thariqah atau tarikat. Tarikat merupakan sebuah metode spiritual yang dibakukan oleh para pengikutnya. Tarikat kemudian berkembang dalam banyak aliran, dan masing-masing mengembangkan ajaran ke berbagai penjuru dunia. Pada perkembangan selanjutnya, banyak muncul klaim-klaim mistik dari para pengikut sufi seperti dapat melakukan hal-hal
yang aneh yang orang umum tidak dapat melakukannya. Amalan-amalan irasional, penekanan zimat, kekuatan goib, serta ramalan-ramalan, praktik perdukunan, dan perilaku mistik yang dianggap sudah keluar dari rel utama tasawuf. Banyak pengikut sufi justru bangga dengan kemampuan goib dan menganggapnya sebagai bagian esensial dari sufi. Fenomena pseudosofi pun berkembang. Hal demikian menyebabkan reaksi dari Ibnu Tamiyah yang menganggap bahwa praktik tasawuf telah diselewengkan oleh pengikut tarekat seperti panteisme dan gnostik, klinik dan perdukunan, serta harus dikembalikan kepada sumber asalnya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kritik Ibnu Tamiyah tersebut berdampak pada munculnya tasawuf dengan pola al-Hanifiyah al-Samhah, yakni praktik moral spiritual Islam yang tidak ekstrim. Model ini kemudian berkembang menjadi model tasawuf baru yang diikuti oleh banyak sufi modern dari perkotaan. Yang oleh Fazlur Rahman, model tasawuf tersebut dinamakan dengan sebutan neo-sufisme. Dari konteks ini lahirlah tasawuf modern. Next. Fase-fase di atas menunjukkan adanya pertumbuhan, perkembangan, dan dinamika pergumulan tasawuf. Tasawuf yang pada awalnya sekedar merupakan gerakan zuhud, kemudian berkembang dalam bentuk yang bervariasi. Dinamika tasawuf kemudian ditandai dengan wacana perdebatan dan pergumulan pemikiran, khususnya antara tasawuf falsafi dan tasawuf sunni. Sebelum tasawuf mengalir menjadi sebuah tarekat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Rahma. Lalu yang selanjutnya adalah kegunaan tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tasawuf sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari yang bisa membentuk akhlak seseorang menjadi lebih baik. Akan selalu memiliki hati yang bersih dan disinari oleh ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Tetapi nilai-nilai tasawuf relevan dengan perkembangan zaman. Karena itu peran tasawuf dalam kehidupan modern ini sangat penting. Nilai tasawuf sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari dan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter seorang. Di antaranya seperti qanaah, zuhud, sabar, dan syukur. Yang pertama adalah gunaan tasawuf supaya memiliki sifat qanaah. Qanaah artinya kepuasan jiwa kita terhadap rezeki yang diperoleh. Qanaah juga bisa diartikan merasa cukup dan menerima dengan apa adanya. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang memiliki sifat qanaah merasa sudah cukup dengan harta dan nikmat yang ada pada tangannya dan tidak memikirkan harta orang lain. Seseorang yang demikian tidak akan serakah hidupnya. Barang siapa yang sudah mendapatkan rezeki dan sudah ada untuk dikonsumsi sesuai pada waktu pagi dan petang, hendaklah tenangkan hati, jangan merasa ragu maupun cemas. Pada kehidupan ini, setiap orang tidak dilarang untuk bekerja mencari penghasilan, tidak disuruh berpangku tangan dan malas lantaran harta yang sudah ada. Karena yang demikian bukan merupakan qanaah, akan tetapi hanya faktor kemalasan. Bekerjalah, dikarenakan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bekerja. Tetapi tenangkan hati dan jiwa, yakinkanlah bahwa di dalam bekerja ada yang untung dan rugi. Maka dari itu jelaslah bahwa bekerja bukan memandang harta yang belum memadai, tetapi bekerja lantaran orang hidup tidak boleh bermalas-malasan dan harus rajin serta kreatif dalam menjalani kehidupan. Selain itu muncul pernyataan salah mengenai pemahaman terhadap qanaah. Mereka mengira bahwa qanaah ialah menerima apa adanya saja, sehingga mereka tidak akan berusaha lagi. Mereka memaknai qanaah itu ialah orang yang tenggelam dalam mihrab masjid,
dan selalu memakai surban yang panjang. Kemudian tidak memperdulikan kehidupan di dunia. Padahal pandangan yang semacam itu adalah pemahaman yang salah. Sejatinya qanaah dianjurkan dalam agama adalah qanaah hati. Karena itu ada kisah di masa sahabat Rasulullah SAW, seseorang yang kaya, gigih berjuang, harta banyak, dan rumah mewah, perdagangannya antar negara, namun ia seorang yang bersifat qanaah. Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa faedah qanaah dalam kehidupan sehari-hari sungguh besar manfaatnya. Ketika harta itu tiba-tiba terbang dan hilang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang bersifat qanaah akan selalu merasa tenang jiwanya, damai hatinya, dan tidak risau dengan kehidupan dunia ini. Menurutnya semua itu nikmat pemberian dari Allah, pastinya cukup untuk dia dan keluarganya. Tegasnya sifat qanaah sangat relevan dalam lingkungan masyarakat terkini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, supaya memiliki sifat zuhud. Zuhud merupakan kehendak dari seseorang untuk menjauhkan diri dari segala sesuatu selain kepada Allah. Pada kehidupan sehari-hari, orang Islam boleh dan sah-sah saja memiliki sebuah harta kekayaan yang cukup dan banyak. Tetapi tidak boleh mencintai harta dengan tidak wajar, sehingga lupa mengingat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal harta itu dalam Islam memiliki tugas sosial, adapun fungsi dari harta dalam Islam yaitu menumbuhkan solidaritas sosial, menghilangkan jurang pemisah antara orang kaya dan miskin, menghancurkan nafsu kapitalisme dan individualisme. Islam sangat menentang penumpukan dan akumulasi kekayaan bagi kepentingan sendiri. Hal itu dilarang karena menimbulkan kemiskinan dan kemungkaran dan juga melahirkan sikap angkuh serta berfoya-foya maupun pemerasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya umat Islam menginfakkan sebagian harta yang dimiliki untuk kemaslahatan umat. Sikap zuhud dalam menjauhi dunia sangatlah mudah untuk direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sikap zuhud ini sangatlah dianjurkan dalam agama Islam. Sangat relevan dengan dunia modern sekalipun. Dalam membatasi diri terhadap masalah dunia, bahkan menjauhi dunia, karena dalam definisi Imam Al-Ghazali, menjauhi dunia merupakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Oleh sebab itu, tertepislah anggapan oleh sebagian kalangan bahwa menjauhi dunia sangatlah sulit. Padahal segala liku-liku kehidupan ini dapat bermanfaat untuk di akhirat. Semua itu tergantung pada niat masing-masing. Dalam agama Islam tidak dilarang mencapai kemegahan jika kemegahan itu dipergunakan pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tasawuf sangat relevan dalam aspek apapun, baik sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi intinya harus diingat bahwa zuhud sangat dapat direalisasikan dalam dunia modern ini, karena menurut para sufi bahwa derajat yang tinggi orang zuhud di dunia adalah mereka yang menepati petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencintainya. Maka dari itu, janganlah terbebani dengan sifat zuhud, maupun jangan mengira bahwa zuhud akan membuat orang sengsara dan menderita karena meninggalkan aktivitas duniawi. Kemudian yang selanjutnya adalah supaya mempunyai sifat sabar. Sabar ialah sifat teguh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menerima cobaan-cobaannya dengan sikap lapang dada. Kemudian sabar menurut Imam Al-Ghazali adalah jika dipandang sebagai pengekangan nafsu maupun amarah daripada tuntutannya kepada perbuatan yang cenderung melangkahi nilai-nilai syariat, dinamakan kesabaran jiwa atau sabar nafsu, sedangkan menahan terhadap penyakit fisik disebut sabar badani. Maka kesabaran jiwa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan. Karena dengan kesabaran justru mempertimbangkan segala sesuatu, gerak jiwa emosional. Oleh karena itu kesabaran sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan menghadapi dunia modern saat ini, sifat sabar yang demikian apabila diterapkan, maka akan menghadapi segala hal yang akan membawa dampak yang positif. Kesabaran itu dapat membantu menyelesaikan berbagai urusan. Oleh karena itu, dengan adanya pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa diperlukan kesabaran akan terlaksana apa yang telah dicita-citakan.
Seperti telah diketahui bahwa seperti yang telah diketahui bahwa sejalan dengan perjalanan waktu, dunia semakin berkembang pesat, maka dalam perkembangan itu sangatlah dituntut untuk mengimplementasikan nilai-nilai tasawuf seperti yang banyak disebutkan dalam ayat Al-Quran, yang mengajak maupun memerintahkan kita untuk bersikap sabar. Perlu diketahui bahwa kesabaran itu ada beberapa macam. Dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap sabar untuk menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah berzina, mabuk, berjudi, dan korupsi, serta larangan-larangan lainnya yang terjadi di dunia ini. Kedua, bersikap sabar dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kewajiban bagi umat Islam. Memeliharanya terus-menerus dengan ilmu pengetahuan serta menjaganya maupun memperbaikinya, maka dalam hal ini dibutuhkan kesabaran supaya segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat ditaati. Karena dengan sabar ini juga manusia dapat tercapainya kedamaian hati, juga kebahagiaan yang telah didambakan. Dengan pernyataan ini jelaslah penerapan sabar dalam kehidupan sehari-hari menjadi modal utama tercapainya kebahagiaan yang hakiki maupun di dunia dan di akhirat. Yang terakhir adalah supaya mempunyai sifat syukur. Syukur ialah mempergunakan segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menaati segala perintahnya. Dalam kehidupan sehari-hari, selaku orang mukmin yang begitu banyak menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah layak untuk bersyukur kepadanya. Orang mukmin diwajibkan bersyukur karena terdapat dua sebab. Yang mendasarinya yaitu seperti akal kekal nikmat yang sangat besar itu dikarenakan apabila tidak disyukuri, nikmat itu tidak berkat dan akan hilang dengan sendirinya. Maka dari itu, agar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah sesuai dengan firman-Nya, yaitu sesungguhnya jika kamu bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkarinya, sungguh azab dariku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Seseorang yang telah bersyukur kepada nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nikmat itu akan bertambah karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada makhluk di dunia secara terus-menerus, dan bersyukur kenikmatan akan kekal menjadi milik orang yang bersyukur tersebut. Sebaliknya, apabila tidak bersyukur atas nikmat tersebut, maka hilang dan akan berpindah tempat karena dalam kehidupan ini yang diharapkan hanyalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 7. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.